Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku semua? Semoga pagi hari ini tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah bahwa saat ini kita diberi kesempatan untuk kuliah perdana mata kuliah statistik dan probabilitas. Sebelum kita mulai untuk materi kuliah, ada baiknya saya jelaskan sedikit tentang mata kuliah statistik probabilitas ini. Jadi mata kuliah statistik probabilitas terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini wajib bagi mahasiswa prodi teknik elektro maupun teknik informatika. Oke. Apa aja sih mata kuliah ini? Ya, mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar mempelajari dan memahami konsep peluang, peubah acak, distribusi peluang diskrit, dan kontinu. Dan sebenarnya banyak sekali materi yang bisa dipelajari dalam mata kuliah ini. Ya. Nah, untuk mata kuliah probabilitas statistik yang ada di Sistek Bontang, ya, apa saja yang akan kita pelajari, poin-poin apa saja yang akan kita berikan, ya. Ya, pertama adalah materi tentang peluang, ya. Bab 1 berhubungan dengan peluang. Saya anggap peluang adalah materi yang sudah kalian dapatkan waktu kalian masih muda, ya kan? Waktu kalian masih SMA, materi peluang ini sudah kalian dapatkan, ya, di waktu di bangku SMP maupun di bangku SMA, ya. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah peubah acak, ya. Nah, peubah acak ini adalah materi yang merupakan sambungan, ya, dari materi peluang. Nah, di dalam pengubah acak ini akan kita pelajari mengenai pengubah acak yang variabelnya diskrit dan ada yang variabel kontinu, ya. Oke. Kemudian materi selanjutnya adalah distribusi peluang diskrit. Jadi bagaimana nantinya di dalam materi ini semua nilai yang kita dapatkan, baik itu berupa peluang maupun nilai dari pengubah acak yang kita dapatkan, itu bisa kita distribusikan. Ya. Hanya di sini khusus untuk materi distribusi peluang diskrit. Kemudian yang keempat, materi yang akan saya berikan untuk mata kuliah ini itu adalah distribusi peluang kontinu. Ya. Bedanya dengan diskrit, kalau distribusi peluang kontinu adalah distribusi dari bilangan-bilangan yang continuous, ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk di mata kuliah statistik dan probabilitas, banyak yang bertanya, apa itu statistik probabilitas, mengapa kita harus mempelajari mata kuliah ini, kemudian untuk apa mata kuliah ini kita pelajari, gitu ya. Nah, banyak sekali alasan yang harus kami sampaikan, ya, dalam penyusunan kurikulum, bahwa semua program studi yang ada di Sistek Bontang, baik teknik elektro maupun teknik informatika, itu wajib disajikan mata kuliah probabilitas statistik ini, ya. Nah, kalau kita lihat apa sih mata kuliah statistik probabilitas itu, nah, kita lihat definisinya terlebih dahulu. Statistik bisa diartikan numerical description, ya. Jadi penggambaran dari banyak angka, ya, berbagai macam angka-angka, ya. Nah, bisa juga diartikan
diasosiasikan sebagai kumpulan data, ya, kumpulan data. Nah, dan statistik juga bisa diartikan adalah ciri dari sebagian objek yang diamati, ya. Nah, di sini nanti statistik menunjukkan pada informasi tentang bermacam-macam kegiatan dalam bentuk angka. Jadi angka-angka yang kita dapatkan itu kemudian kita olah, ya, sehingga menghasilkan suatu baik itu keputusan, baik itu suatu nilai yang berharga bagi kita untuk mengetahui atau menentukan sifat atau karakteristik suatu benda, ya, benda atau bisa juga berupa sikap atau perilaku baik itu benda maupun seseorang, ya. Ya. Definisi statistik, ya. Statistik itu sendiri adalah ilmu yang berurusan dengan pengumpulan, penyajian, dan analisis data untuk menarik kesimpulan dan memanfaatkannya dalam menentukan keputusan pada keadaan tidak pasti. Nah, ini saya bilang tadi. Jadi angka yang kita dapatkan pada bahan mentahnya tadi itu kemudian kita kumpulkan, kemudian kita sajikan dalam bentuk yang lebih simpel, ya. Kemudian hasil penyajiannya kita analisis, ya. Dari hasil analisis itu maka kita akan dapatkan suatu kesimpulan, ya, dan manfaat apa yang kita dapatkan dari kesimpulan itu, ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu adalah mengapa harus ada ilmu statistik dan probabilitas? Mengapa mahasiswa teknik informatika atau teknik elektro itu harus mempelajari mata kuliah ini? Nah, pertanyaan ini banyak sekali, ya, yang saya dapatkan pada saat mengajarkan mata kuliah ini pada semester-semester sebelumnya. Nah, kita lihat ini. Ini adalah sebuah mesin ATM. Semuanya mungkin sudah tahu, ya. ATM itu adalah anjungan tunai mandiri, ya. Biasanya tiap gajian kita ke ATM untuk menarik uang, ya, hasil usaha kita. Nah, kemudian kita hitung dan biasanya hasil hitungan kita pada umumnya adalah nilai nominal uang yang kita tarik, ya, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam mesin. Padahal tidak ada orang di situ. Nah, apa hubungannya dengan statistik dan probabilitas? Nah, mesin ATM ini itu mulai diperkenalkan di Indonesia itu tahun 1987. Ya. Mulanya belum banyak yang gunakan, ya. Itu mulai diperkenalkan oleh Bank Niaga, kemudian Bank BCA kemudian mengeluarkan juga dengan memberikan sedikit tutorial penggunaannya, dan belum banyak paham apa sih masalahnya. Kenapa sih kita harus menggunakan ATM ini? Ya. Jadi ATM ini adalah sebuah teknologi yang memanfaatkan, ya, teknologi kecerdasan buatan, di mana mesin ini berpikir dan berhitung itu berdasarkan hitungan manusia, sesuai dengan hitungan manusia. Nah, mulanya teknologi ini tidak terlalu terkenal, ya. Bahkan masyarakat belum mempercayai, ya,
apakah uang yang dikeluarkan itu sesuai dengan apa yang keluar, ya. Nah, gitu. Apa hubungannya dengan statistik probabilitas yang tadi, ya? Ternyata setiap teknologi yang dikeluarkan, ya, oleh perusahaan atau suatu instansi, maka perlu pengujian. Nah, pengujian ini adalah pengujian data. Apakah nilai uang yang dikeluarkan itu sama dengan apa yang kita tekan atau yang kita pilih di ATM. Nah, gitu. Berarti perlu pengujian, dan pengujiannya itu banyak, ya. Nah, data-data yang disimpulkan atau data yang dikumpulkan kemudian disajikan, kemudian dianalisis, ternyata mesin ATM ini memiliki tingkat kepercayaan, ya, tinggi sekali setelah dilakukan pengujian bahwa nilai uang yang kita pilih sesuai dengan apa yang keluar. Nah, nilai pengujian ini itu adalah berupa rentetan data-data, ya. Mungkin ada beberapa kali dia melakukan kesalahan, error, mungkin trouble dikarenakan banyak faktor. Salah satunya mungkin masalah sinyal telekomunikasinya, karena ini kan berhubungan dengan sinyal telekomunikasi yang dikirimkan ke kantor pusat, ya. Nah, jadi tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan itu akan muncul jika data statistik pengguna ATM ini itu lebih banyak yang berhasil melakukan transaksi ATM. Jadi transaksi ATM yang dilakukan oleh pelanggan, ya, atau konsumen, ya, itu ternyata banyak yang berhasil, ya. Keberhasilannya bisa dihitung, ya, peluangnya untuk berhasil itu di atas 90%, ya, atau 95%. Jadi tidak bisa 100%. Karena kita lihat sendiri, ya. Biasanya ATM itu kadang dia trouble. Trouble-nya itu tadi dikarenakan faktor sinyal telekomunikasinya, atau bisa juga karena faktor nilai atau banyaknya uang yang tersimpan itu berkurang sehingga tidak sesuai dengan apa yang kita pilih, ya, gitu. Jadi bagaimana hasilnya setelah ada pengujian ini? Ya, ternyata peluang untuk berhasilnya teknologi ATM ini untuk menarik uang itu lebih besar dari 90%. Tingkat kepercayaannya 90% sampai 95%. Dan nilai ini kita dapatkan dari hasil data-data atau angka statistik. Angka statistik. Maka penting sekali semua teknologi yang berhubungan dengan teknik elektro atau teknik informatika mempelajari ilmu statistik dan probabilitas ini, ya, sehingga nilai trust, kepercayaan, ya, masyarakat terhadap teknologi yang kita keluarkan, ya, teknologi yang kita ciptakan atau kita rancang itu dapat dihitung nilai kepercayaannya, nah, gitu. Makanya penting sekali, ya. Nah, bukan hanya teknik elektro sama informatika, ternyata banyak sekali, ya, kegunaan dari mata kuliah statistik. Kita mempelajari mata kuliah statistik probability, banyak sekali kegunaannya. Ya, dari kegunaannya dari analisis data-data tadi, ya, data pengujian, ya. Kemudian dari data-data yang kita dapatkan
bisa kita ramalkan, ya. Jadi kalau pada umumnya yang kita lihat itu adalah ramalan cuaca, ya, untuk menentukan apakah hari ini hujan, apakah hari ini mendung, ya, atau hanya berawan saja. Itu adalah hasil dari data-data statistik. Nah, data statistik yang didapatkan itu bisa kita ramalkan bahwa hari ini hujan, ya. Karena selama ini kalau hujan ada beberapa yang menjadi parameter, ya kan? Kalau di BMKG itu jadi parameter adalah misalkan titik uap airnya, ya. Kemudian suhu, ya, temperatur udara pada daerah situ dan seterusnya. Oke. Kemudian kain statistik lagi adalah dari hasil data-data yang kita kumpulkan itu kita bisa mendapatkan uji hipotesa, ya. Hasilnya itu bisa dapat kita simpulkan, ya. Kita simpulkan setelah kita analisis. Dan ekonomi statistik sendiri itu adalah ilmu statistik, ya. Ilmu statistik sendiri adalah data-data yang kita kumpulkan itu bisa dengan mudah kita baca, ya. Kita baca dan kita bisa pelajari dampaknya dari data-data yang ada yang kita dapatkan atau yang kita siapkan tadi, ya. Oke. Jadi sebenarnya ruang lingkup statistik itu banyak sekali, ya. Bukan hanya teknik elektromotor dan informatika. Hampir semua, ya. Hampir semua bidang itu memiliki hubungan dengan statistik, ya. Kalau kita bicara tentang ekonomi dan bisnis, mungkin bisa kita lihat, ya, mengenai kurs uang, kemudian saham, ya, dan seterusnya. Itu berhubungan dengan statistik, ya. Kalau teknik dan mekanika itu sendiri, ya, kita sudah lihat, saya jelaskan tadi, ya, teknik yang berhubungan dengan rekayasa, ya, dalam mendesain atau merancang suatu teknologi, ya, itu berdasarkan data-data statistik, apakah datanya ini, ya, terbukti atau teruji, ya. Begitupun dengan sipil, ya, konstruksi bangunan, konstruksi jembatan dan jalanan, ya. Itu apakah nilainya termasuk punya nilai yang kuat atau tahan terhadap goncangan, ya, tahan terhadap gangguan dan seterusnya. Itu anak sipil mempelajarinya. Itu berdasarkan dari data-data statistik. Begitupun dengan ruang lingkup yang lain, ya, sosial dan budaya. Bagaimana kebiasaannya masyarakat sekarang atau masyarakat milenial pada khususnya, ya, dalam teknologi yang sekarang kita tahu masyarakat milenial banyak menggunakan smartphone, ya, dalam beraktivitas, ya, atau internet pada umumnya, ya. Begitupun pemerintahan, ya. Ada banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari ilmu statistik, ya. Jika pemerintahan itu menggunakannya, ya. Kemudian, ya, itu tadi komputer dan informasi yang berhubungan dengan informatika juga, ya. Bagaimana data itu berhasil, ya, diolah, kemudian ditampilkan di dalam monitor atau dalam sebuah aplikasi, itu dari hasil pengujian yang nantinya pengujian itu kita dapatkan data-data, ya. Kemudian psikologi, erat sekali, ya. Bagaimana banyak, ya, contoh-contoh sifat-sifat karakteristik manusia bisa dibaca dari hasil data statistik, ya. Orang-orang yang ahli psikologi, dia bisa menyimpulkan
dari karakteristik tersebut, ya. Begitupun dengan matematika dan pengetahuan alam. Jadi suatu rumus yang diciptakan oleh seorang ahli itu adalah hasil dari pengujian, dan pengujiannya ini menggunakan ilmu statistik. Berapa kali percobaan yang dilakukan dan berapa kali keberhasilan, ya, rumus yang digunakan itu sesuai dengan fakta di lapangan, ya. Begitu dengan pengetahuan alam. Jadi sekali lagi, ruang lingkup statistik dan probabilitas ini sangat luas sekali, ya. Jadi terdapat di setiap bidang ilmu pengetahuan. Ya. Bagian ilmu statistik sendiri, ya. Nah, bagian ilmu statistik sendiri ada yang bersifat statistik deskriptif, ada yang statistik induktif inferensi. Deskriptif hanya menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebuah diagram, ya, lingkaran berupa histogram, ya, yang digambarkan dari kumpulan data-data, ya, menggambarkan data-data yang sudah kita ambil sampelnya, kemudian kita buatkan grafiknya, ya. Kemudian statistik induktif inferensi. Inferensi itu adalah suatu pernyataan mengenai suatu populasi yang didasarkan pada informasi dari sampel random yang diambil dari populasi tersebut, ya. Oke. Nah, bagian ilmu statistik sendiri adalah probabilitas. Probabilitas adalah peluang. Peluang adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat keyakinan atau tingkat kepercayaan tentang terjadinya suatu peristiwa. Itu yang saya jelaskan tadi, kalau teknologi yang kita ciptakan, yang kita dapatkan atau kita rancang, itu harus melalui proses pengujian untuk mendapatkan kepercayaan bahwa teknologi ini bisa digunakan oleh masyarakat dan tidak terjadi kesalahan atau tidak malah terjadi dampak negatif, ya, oleh masyarakat. Nah, kemudian analisis keputusan. Analisis keputusan secara statistik berhubungan dengan pengambilan keputusan. Banyak perusahaan-perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan, ya, untuk keuntungan perusahaan, ya, itu selalu diambil dari proses pengujian data-data statistik, ya. Jadi tidak mungkin seorang pimpinan perusahaan mengambil kebijakan tanpa menganalisis, ya, data-data statistik, ya. Nah, jadi sekali lagi perlu mempelajari statistik, menjelaskan hubungan antar variabel, membuat keputusan lebih baik, mengatasi perubahan-perubahan, ya, dari karakteristik yang ada pada data statistik. Kemudian setelah itu apa? Membuat rencana dan ramalan. Itu yang dilakukan oleh BMKG, menentukan apakah hari ini hujan, apakah hari ini mendung saja, apa cerah, ya. Dari itu semua ada hasil statistik. Metodologi statistik sendiri adalah mengidentifikasi persoalan. Jadi cara penyampaian nilai statistik itu kita mulai dari mengidentifikasi persoalan. Masalahnya apa? Ya, kita identifikasi. Kemudian pengumpulan fakta-fakta yang ada, ya. Kemudian mengumpulkan data asli yang baru. Nah, jadi itu. Jadi perlu pengumpulan data asli. Jadi bukan katanya-katanya, ya, tapi harus diambil dari fakta percobaan atau pengujian di lapangan, ya. Kemudian hasil itu akan kita klasifikasi. Ada data yang nilainya cacat, misalkan, atau ada data yang nilainya berhasil, atau ada data yang
karena faktor tertentu dia terjadi error atau trouble, ya. Itu perlu kita klasifikasi, gitu ya. Kemudian kita sajikan data itu bisa dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar tadi bisa kita lihat, dalam bentuk grafik, gitu ya. Nah, hasil data yang kita sudah sajikan kemudian kita analisis. Dari hasil analisis itulah kita bisa kesimpulkan, ya, apakah data ini, ya, kita gunakan untuk menarik kesimpulan atau menarik keputusan, ya. Nah, elemen statistik sendiri, jadi sebelum kita mempelajari statistik probabilitas, kita perlu tahu ada banyak elemen statistik yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah populasi, ya. Populasi berarti kumpulan data atau kumpulan, kalau dia lah objek atau orang, kumpulan orang, ya. Nah, kumpulan orang itu ada sampel, ya, ada sampel. Ada bagian kecil dari populasi itu yang disebut dengan sampel, ya. Kemudian ada yang disebut dengan variabel. Variabel adalah suatu nilai yang berubah tergantung kebutuhan, ya, tergantung model penyajiannya. Kemudian ada statistik inferensi, ya. Statistik inferensi tadi kita sudah bahas berhubungan dengan pengambilan keputusan. Kemudian pengukuran reliabilitas dari statistik inferensi, ya. Apakah hasil keputusan yang kita lakukan itu bisa digunakan, ya, bisa diaplikasikan, ya, ke masyarakat, gitu ya. Nah, ini jadi populasi adalah sekumpulan data yang mengidentifikasi semua fenomena. Misalkan di sini contoh adalah semua pekerja di seluruh Indonesia, atau semua mahasiswa di Jakarta, atau semua mahasiswa yang ada di Indonesia, ya, atau semua mahasiswa di Stiktek Bontang, bisa saja, ya. Itu adalah sebuah populasi tergantung sampelnya nanti. Nah, populasi lebih bergantung pada kegunaan dan relevansi data yang dikumpulkan, ya. Oke, sampel. Sampel adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi. Jadi sampel itu kita ambil dari populasi itu. Jadi tadi kalau misalkan populasinya adalah mahasiswa Stiktek Bontang, maka sampel adalah mahasiswa teknik elektro, atau saya sebut saja misalkan Andi. Andi adalah salah seorang mahasiswa Stiktek Bontang. Nah, gitu ya. Nah, di sini contoh populasinya adalah seluruh mahasiswa Jakarta, berarti sampelnya adalah mahasiswa semester 8 jurusan SI, ya, Sistem Informasi. Sampel pada dasarnya adalah bagian dari populasi, ya. Tuh. Kemudian variabel. Dalam melakukan inferensi terhadap populasi, tidak semua ciri populasi harus diketahui. Hanya satu atau beberapa karakteristik populasi yang perlu diketahui yang disebut dengan variabel, ya. Jadi variabel ini tergantung dari kasus yang akan kita tarik dari populasi itu, ya. Variabel adalah sebuah simbol yang dapat menyandang setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut dengan domain dari variabel tersebut. Nah, ini saya bilang tadi pada awal kuliah, ada variabel yang kontinu dan ada variabel yang diskrit. Nah, secara teoritis dapat menyandang setiap nilai di antara dua nilai yang diberikan disebut dengan variabel kontinu, ya. Jadi variabel kontinu bisa dikatakan sesuatu variabel yang berhubungan, ya, bersambungan, terus menerus, namanya continuous, ya. Nilainya berhubungan, ya. Nah, kalau variabel diskrit adalah variabel kebalikan dari berhubungan, yaitu variabel yang terpisah-pisah atau sendiri-sendiri kayak gini, ya.
gitu. Nah, contoh dari variabel kontinu, semua nilai yang seseorang yang memiliki tinggi 62, ya, 62. Padahal kalau kita lihat kenyataannya tidak ada yang pas nilainya 62, ya, tergantung nilai dari tingkat akurasi pengukurannya. Data yang dijelaskan melalui variabel kontinu disebut dengan data kontinu. Ya. Oke. Kemudian variabel discrete. Jadi misalkan di sini adalah sejumlah n anak atau banyaknya anak dalam sebuah keluarga yang bernilai bisa salah satu dari 0, 1, 2, 3. Jadi dalam suatu keluarga bisa saja tidak ada anaknya, nilainya 0, ada satu anaknya, 1, ada 2 anaknya, atau ada 3 anaknya. Nah, tidak mungkin ada satu keluarga yang memiliki anak 2,5 atau 3,4. Ya, tidak mungkin ya. Itu adalah sebuah nilai desimal. Ya kan? Maka nilainya adalah nilai utuh, nilai bulat. Ya. Nah, itu yang disebut dengan variabel discrete. Jadi tidak seperti kontinu tadi bisa dimungkinkan nilainya sesuai tingginya yang tadi 62, 162, ada yang 163, 162,5, 162,7 dan seterusnya. Itu kontinu. Kalau discrete tepat sesuai dengan angka. Jadi berapa jumlahnya itu adalah sebuah bilangan bulat, ya. Data yang dijelaskan melalui variabel discrete yang disebut dengan data discrete. Kemudian statistik inferensi. Nah, statistik inferensi pada dasarnya adalah suatu keputusan, perkiraan atau generasi tentang suatu populasi berdasarkan informasi yang terkandung dari suatu sampel. Jadi ada sebuah keputusan atau perkiraan yang kita dapatkan dari hasil generasi, kesamaan sifat atau kesamaan karakteristik suatu sampel dari banyak populasi. Misalkan populasi tadi mahasiswa Stiktek Bontang, maka sifat yang lainnya ya bisa kita ambil dari statistik mahasiswa Stiktek Bontang itu, yaitu mahasiswa yang memilih program studi teknik elektro atau program studi teknik informatika. Ya, itu adalah sebuah sampelnya dari populasi. Nah, tipe data statistik ini adalah data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu ada beberapa sifat ya atau macam, yaitu data nominal, data yang paling rendah dalam level pengukuran data, hanya menghasilkan satu dan hanya satu-satunya kategori. Contohnya pendidikan, jenis kelamin ya tetap laki-laki dan perempuan, tidak ada yang abu-abu ya. Oke, data ordinal, itu data yang memiliki tingkat data dan urutan data. Kemudian data kategorial, data dalam jenis ya atau tidak. Kemudian data numerikal, jenis data discrete dan data kontinu. Itu masuk dalam data kualitatif. Nah, data kuantitatif atau data metrik ya, itu biasanya penyajiannya dalam bentuk interval ya. Data yang lebih tinggi tingkat pengukurannya dari data ordinal. Urutan data dapat dikuantitatifkan dan tidak mempunyai titik nol yang absolut. Jadi berupa interval. Jadi interval itu bisa saja ya kisaran dari sebuah nilai. Jadi misalkan satu nilai interval jumlah keluarga yang ada di mana di suatu keluarga, di keluarga itu pada umumnya anak-anaknya ya itu jumlah anaknya ada sekitar misalkan 1,
sampai 3 misalkan ya. Nah, gitu. Oke. Jadi satu range, ada interval gitu ya. Kemudian rasio. Rasio adalah data yang tingkat pengukurannya lebih tinggi. Data rasio adalah data bersifat angka dalam arti sesungguhnya dan mempunyai titik 0 dalam arti sesungguhnya. Ya. Kalau rasio di sini berarti perbandingan ya. Misalkan ada 2 keadaan, nilai tertinggi dan nilai terendah. Gitu ya. Nah, dalam mempelajari statistik dan probabilitas, banyak sekali aplikasi komputer yang bisa kita gunakan. Ya. Ya, mungkin kita bisa cari sendiri ya, mahasiswa bisa kalian bisa cari dan bisa gunakan ya aplikasi komputer yang ada di sini. Ya, ada Microstat, ada Curve Expert, ada Minitab, ada Emos, ada Listral, ada SPSS, ada Microsoft Excel biasa kita gunakan ya untuk mengolah data ya. Kemudian yang metode kuantitatif ada QSB, ada Lindo, Inverse, Metastock, Viva, DS, POM for Windows dan lain-lain. Jadi banyak sekali aplikasi komputer yang bisa kita gunakan untuk mengolah suatu data statistik ya. Ya. Terima kasih. Jadi untuk kuliah perdana kita saya akhiri sampai di sini. Untuk mahasiswa yang mau bertanya bisa nanti lewat kuliah online yang akan kita adakan nantinya. Terima kasih sebelumnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap ya. Billahi fi sabiq haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.